rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Saya sudah panjang lebar menjelaskan, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa hidup happy dengan Yesus. Bisa hidup dengan Yesus dalam ketakutan. Dalam apa? Ketakutan, khawatir kalau aku dihukum. Ya, saya sudah katakan, jangan dihilangkan prinsip tersebut. Jangan dihilangkan fakta tersebut bahwa kita harus hidup dengan Tuhan Yesus di dalam ketakutan kita kepada Tuhan. Itu jangan dihilangkan. Tetapi sekarang ditambahi. Diapain? Ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan hidupnya dengan Yesus harus merasa happy. Merasa apa? Harus merasa happy. Saudara, barangkali kita tidak tahu bagaimana caranya ya. Kita manusia yang berdosa dan Dia Maha Kudus, Maha Kuasa di sorga. Bagaimana saya dan dia bisa happy? Ya saudara, tapi ini pelajaran yang membuat kita bisa survive, kita bisa mengatasi. Katakan, ini pelajaran yang membuat saya bisa mengatasi. Halo, sekali lagi. Ini pelajaran yang membuat saya bisa mengatasi segala problema dan negatif di dalam tahun ini dan seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab subtema daripada hidup setahun dalam realita janji Allah adalah rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Yang ketakutan dengan takut dan gentar itu perintah Tuhan. Ya, itu enggak boleh dihilangin. Kita tambah dengan happy. Ya saudara, sudah bisa bayangkan kalau suami istri menikah dan mereka si istri hidup dalam ketakutan dengan suaminya yang galak. Ya, saudara, bisa happy? Rumah tangga tidak bisa happy. Saudara, kenapa? Suaminya terlalu galak. Atau si suami hidup dengan seorang istri yang gak kalah galaknya dari orang laki. Galak banget. Atau cerewet banget. Bisa si suami bisa hidup happy? Gak bisa. Hidup dalam ketakutan saja. Saudara, itu sebab gimana kita bisa hidup di dalam satu keadaan yang happy dengan Tuhan. Selain kita takluk dan tunduk dan takut kepadanya. Setuju demikian? Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda dalam Lukas 9 ayat yang ke-33. Mari kita baca di sini sebagian 1, 2. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Amin. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara, kelihatannya tempat ini tempat istimewa. Ya, karena Tuhan Yesus mengajak 3 murid yang khusus. Sebutkan 1, Petrus, 2, Yohanes, 3, Yakobus. Hanya mereka bertiga dari 12, 9 ditinggal di bawah. Dan Yesus dengan 3 orang muridnya dinaik ke atas gunung. Ya saudara, nah inilah perbedaan altitude, perbedaan ketinggian. Ya, saudara, naik gunung berarti memang lebih tinggi kan? Beda. Itu sebab ketika mereka ada di tempat ketinggian dan tiba-tiba wajah Yesus berubah. Ya. Di dalam bahasa Inggris katakan transfiguration. Wajah Tuhan Yesus berubah. Ya saudara, Yesus wajahnya mulia sekali. Lebih terang daripada matahari. Dan mereka terkejut dan mereka ketakutan. Tidak lama muncullah 2 sosok dari perjanjian lama. Siapa? Sebutkan. Musa dan Elia. Tiba-tiba muncul di samping kiri kanan Yesus. Saudara, nah setelah itu terjadi, Simon Petrus berkata, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Ya, saudara yang kekasih, kita melihat beberapa faktor yang membuat orang mudah berbahagia. Yang jelas harus bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Itu yang jelas. Itu tidak usah
diulik, tidak usah dijelentrehkan, tidak usah dijelasin. Hanya orang yang dekat dengan Yesus saja. Pada suatu altitude, pada satu ketinggian, dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Kristus itu membahagiakan dia. Ya, sebenarnya ini adalah kunci pertama, rahasia pertama gimana seseorang mudah bahagia. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan didekati oleh musuhnya Tuhan. Siapa? Iblis. Ya, dan orang yang jauh dari Tuhan tidak mungkin mengalami kebahagiaan. Seberapa uang dia punya, seberapa pintar dia otaknya, seberapa hebat dia hubungannya dalam sosial, dan orang-orang begitu mengeluh-elukan di mana dia berada. Sekalipun, saudara, dia tidak bisa hidup dalam satu kebahagiaan. Itu sudah hukumnya Allah. Orang dan setan gak bisa mengubah. Katakan, orang dan setan tidak bisa mengubah. Jadi hanya ini yang bisa membuat orang bisa bahagia dekat dengan Tuhan. Itu sebab yang namanya setan, iblis, genderuwo, dan kuntilanak dan segala macam itu, mereka tidak pernah stop, tidak pernah berhenti untuk mencobain manusia. Untuk supaya apa? Siapa tahu anak Tuhan ini dia lupa tentang hukum Allah. Ya, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diganggu selama orang dekat dengan dia, dengan Allah. Semoga anak Tuhan ini dia lupa atau dia tidak ngerti. Atau dia belum pernah dikhotbahin soal ini. Aku coba deh, aku akan membuat dia menjadi jatuh. Aku akan buat dia menjadi merasa bahagia dengan aku, dengan setan. Ya, saudara, itu sebab di sini saya ingin supaya semua saudara menyadari, ya, hanya mereka satu yang dekat dengan Tuhan. Rahasia ini harus diungkap. Rahasia ini rahasia umum, tetapi tidak dimengerti dan tidak mau dimengerti. Pikirnya anak-anak Tuhan, kalau aku uangnya banyak, kalau aku teman-teman banyak, kalau aku bisa berhasil dalam cita-citaku. Saudara, tidak, itu semua tidak membawa kebahagiaan. Bahagia hanya bila seseorang dia dekat dengan Tuhan Yesus. Cuma itu saja, ini nomor satu. Dicoba ya, saudara. Saudara yang merasa aku cuma biasa-biasa aja berbakti kepada Tuhan, sekarang aku mau lebih dekat kepada Dia. Setiap hari aku akan lebih banyak waktu berdoa, membaca Alkitab. Aku akan setia datang kepada Tuhan di dalam kebaktian. Dicoba. Aku akan melayani Tuhan, aku akan melayani jiwa-jiwa. Dicoba lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, apapun yang ada di dalam lingkup hidup saudara. Satu contoh misalnya saudara tidak komplit suami dan istri, salah satu tidak ada, itu tidak masalah dalam hidup saudara. Katakan tidak akan masalah. Karena Yesus selalu ada di dalam hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan perhatikan ya. Ini pelajaran bahagia bukan berkenaan dengan adanya suami. Atau adanya istri. Atau adanya anak. Sekalipun Anda tidak punya anak, Anda bisa hidup bahagia bila mana Anda dekat dengan Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan rahasianya adalah apa? Dekat dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, parameter dan alasan, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Parameter dan alasan apa yang Petrus pakai sehingga ia merasa bahagia bersama Tuhan Yesus pada ketinggian tersebut. Alasan dan parameter apa? Nah, inilah yang akan saya jelaskan di dalam subtema kita ini. Para kekasih, transfiguration atau perubahan wajah menjadi mulia, ya saudara, itu penting kita ketahui. Barangkali kita sudah pernah beberapa kali baca dari Injil, ya, sebutkan Injil itu apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Kadang-kadang kisah para rasul disebut sebagai Injil yang kelima. Tetapi itu tidak lumrah, tapi saya perlu memberitahu pada saudara,
Kalau ditanya Injil yang kelima apa? Kisah Rasul. Tapi hanya sampai pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga saja. Ya saudara, coba perhatikan. Transfiguration atau yang dinamakan sebagai peralihan wajah daripada Tuhan. Ya saudara, perubahan wajah Tuhan itu diambil dari bahasa Latin. Dari kata trans atau lintas atau berubah. Ya. Dan figura. Figura adalah bentuk atau wajah atau sesuatu rupa. Itu figura. Ya saudara. Transfigura atau transfigurasi. Ini adalah perubahan wajah dari Tuhan ketika dia dipermuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Ya saudara, berulang kali Bapa mempermuliakan Yesus yang dia utus ini. Pada saat-saat Yesus mengalami tekanan yang luar biasa. Ya saudara, maka Bapa turun tangan dengan memberi kemuliaan yang spesial buat Tuhan Yesus. Ya, itu tidak bisa saya jelaskan berhubung waktu, tetapi kita akan masuk tentang transfiguration ini yang akan memberi kepada kita semua bahagia. Amin. Senang, bahagia, atau pilih bahagia atau kaya. Dua-duanya. Itu memang lebih komplit. Ya. Pilih mana? Bahagia atau berantem? Bahagia. Ya, itu orang normal. Kalau abnormal, berantem. Ya. Nah, saudara, kok mudah jadi bahagia ya? Saudara, begitu aja lepas dari mulut daripada Simon Petrus. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kami akan bangun 3 kemah. Ya saudara, orang itu kalau bahagia, dia punya tenaga dan potensi hebat. Agukkan kepala ke samping. Wes nyambung apa durung? Ya saudara, seringkali saya dan Anda ini adalah orang-orang yang pikirannya, cita-citanya dhuwur banget. Tinggi sekali. Tetapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada potensi, tidak ada bahan bakar kita, energi kita, yaitu kebahagiaan untuk bisa mewujudkan sesuatu yang hebat. Saudara, sesuatu yang pekerjaan Allah yang dahsyat. Cita-cita ini rasanya mudah sekali tercapai, tergapai. Oleh karena apa? Karena saudara mempunyai dunia pijak. Yaitu posisi saudara pada ketinggian altitude yang tinggi bersama dengan Yesus. Saudara, sungguh memelas dan sungguh berat sekali. Orang yang berpijak di bawah di lembah. Orang yang mempunyai dasar, fondamen yang rendah sekali. Saudara, bagaimana dia bisa mewujudkan dia punya cita-cita? Dia punya semangat, oke. Tapi dia tidak punya energi untuk itu. Bedakan dengan 3 orang ini. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika mereka ada pada satu ketinggian bersama dengan Yesus. Dan mereka merasa bahagia. Saudara, mereka yakin kita akan bisa membangun 3 tenda dalam waktu singkat. Gak kepikir bahannya dari mana. Gak kepikir caranya bagaimana. Tetapi Petrus berkata, baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 buat engkau Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Para kekasih, jadi saya dan saudara ini harus mulai sadar. Aku cita-citanya kok tinggi banget ya. Keinginanku itu luar biasa tingginya. Mulianya luar biasa. Tetapi kok aku jauh dari Tuhan. Kenapa aku merasa aku tidak mampu? Ya karena aku jauh dari Tuhan. Jadi rahasianya sudah Tuhan beberkan sekarang ini kepada Anda dan kepada saya. Saudara, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, dia memiliki rasa bahagia. Anyone
that is closer and nearer to Jesus Christ, we receive from the heavenly power and authority the feeling of happiness. And such kind of feelings, it is happiness in his or her life, will make them a very powerful. With the authority of God, they can do anything, and nothing is impossible for them. That's why Peter said to Jesus Christ, Rabbi, let us make 3 tents for you and for Elijah and for Moses. Saudara, kenapa begitu gampang? Bilang itu begitu gampang. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena mereka dekat dengan Tuhan, dan nomor 2 oleh karena happy. Ya. Jadi dekat dengan Tuhan Yesus, satu lagi happy. Jadi kalau saudara belum merasa happy dalam keluarga, atau anak-anakku yang masih single, atau ibu dan bapak yang terpaksa hidup sendirian, dan belum merasa happy, sama juga dengan mereka yang masih komplit keluarganya, tetapi tidak ada rasa bahagia. Rahasianya adalah, kenapa? Karena memang tidak bersama dengan Yesus. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh dia, oleh istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, semuanya bubar. Gak ada yang kejadian. Saudara, itu sebab para kekasih, satu rahasia yang besar, yaitu kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan, kita happy. Katakan, setelah happy, bisa melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Ya. Saya berharap saudara menangkap rahasia ini. Jadi mau apa aja, saudara, Tuhan tidak mau saudara sukses dan tidak happy. Tuhan gak mau. Itu sebab saudara harus happy dulu. Katakan, saya harus happy dulu. Baru saya akan berhasil dengan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Ya, saudara, inilah pola patron dari firman Tuhan. Kalau saya dan saudara ingin yang besar, ayo dekat dengan Yesus nomor 1. Maka saudara akan mendapat happy, bahagia. Baru kemudian saudara bisa membangun apa, berbuat apa, merencanakan apa. Saudara, jangan dibalik. Jangan saudara memberi janji kepada Tuhan. Terus-terusan janji, terus-terus janji terus. Tuhan, kalau engkau memberkati toko hamba, kalau engkau memberkati warung hamba ini, sehingga menjadi besar, menjadi toko, kemudian menjadi supermarket, menjadi dep store. Wah Tuhan, hamba akan memuliakan engkau. Tuhan bilang sama malaikat, kat malaikat, dikat. Kenapa? Karena orang ini akan pasti bohong. Nanti kalau Tuhan sudah kasih betul besar, maka dia akan balik daripada dia punya komitmen dan janji kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan adalah Allah yang gak bisa kita bohongi. Allah yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Semuanya telanjang di depan dia, semuanya terbuka di hadapannya. Katakan amin. Sebab Anda dan saya harus tahu, kenapa seseorang dia tidak berhasil dengan segala sesuatu yang dia cita-citakan. Karena dia jauh dari Tuhan. Cobalah. Kita sudah mulai menata hati, pikiran kita, tekad, fokus, target kita. Yaitu aku harus dekat dengan Tuhan. Kalau aku dekat dengan Tuhan, sisa tahun ini, aku akan mengalami perbuatan ilahi yang dahsyat, gak sama seperti tahun yang lalu. Para kekasih, itu sebab mari kita mohon supaya Tuhan memberi kepada kita. Dia mempunyai kuasa dan hanya dia yang bisa transfigure. Yang hanya dia yang bisa berubah, beralih wajah. Kita tidak. Tetapi setidaknya kalau kita dekat dengan dia, maka kita
kecipratan, kita mendapatkan kuasa, keistimewaan dari Dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, itu rahasia yang saudara harus ketahui. Rahasia mudah happy dengan Yesus. Saudara melihat ya, saya tidak yakin bahwa orang bisa melompat segini tinggi dari permukaan tanah, tetapi inilah pintarnya orang yang membuat, ya. Nah, saudara, saya beritahu kepada saudara, sepertinya orang ini mencapai sesuatu di luar kemampuan. Ya, di luar kemampuan. Ya, semuanya ini di luar kemampuan, ini saya yakin. Saudara, nah itu sebab bagaimana ini bisa terjadi. Saudara, saya tuliskan di sini, mulai dari yang pertama. Maulah dapat prioritas melihat Yesus dimuliakan. 3 orang ini dapat prioritas, 9 enggak, 9 ditinggal. Saya tidak tahu narasinya gimana. Tuhan Yesus bersabda pada yang 9, tidak dituliskan dalam keempat Injil. Mungkin Yesus berkata, kamu tinggal di sini. Aku, Petrus, Yohanes, Yakobus mau naik ke atas. Dan gak ada satu orang pun dari 9 yang protes. Saudara, heran. Mungkin kalau saya atau Anda ada di situ mungkin kita protes. Ikut Tuhan. Ya, seperti anak kecil. Tapi mereka tidak protes. Dan mereka tahu Tuhan mempunyai kebijakan kenapa mereka berbeda dari yang 3 ini. Ya, saudara. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya bilang 3 orang ini adalah orang-orang yang dapat prioritas ilahi. Jadi 3 orang ini ketika diajak, saya mau tanya kepada saudara. Logikanya, cenglinya, adakah dari 3 orang ini yang menolak? Ada apa tidak? Tidak ada. Ya, saya yakin tidak. 3-3-nya pasti merasa bangga aku dapat prioritas. Wah, puji Tuhan, ada apa lagi nanti di atas? Ya, aku sangat kepingin tahu kenapa Yesus mengajak kami bertiga naik ke atas gunung. Saudara, itu sebab hal pertama, tindakan pertama adalah maulah diprioritaskan oleh Tuhan. Maulah. Ada yang gak diprioritaskan. Ada yang gak dipilih, saudara. Mereka sudah pilihan sih, jadi 12 orang. Tetapi yang 9 ini tidak dipilih lagi. Itu sebab kalau saudara diprioritaskan, coba tolong hargai kecintaan Tuhan. Jatuh hatinya Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Ojo lali sampai mati. Kalau orang tidak nyadar bahwa dia pernah diprioritaskan, bahwa dia sedang diprioritaskan. Kalau dia tidak nyadar, maka dia akan mudah menolak, apa-apa ditolak, apa-apa ditolak. Saudara, Tuhan bilang, kau jangan belagu, kau menolak, ada banyak yang mau. Aku bisa pilih yang lain. Yesus berkata pada orang-orang Yahudi yang memprotes dia, karena anak-anak kecil, wanita-wanita, dan orang-orang itu mengeluh-elukan Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai. Dan orang-orang banyak itu begitu antusiasmenya tinggi sekali. Mereka melepas jubah mereka. Semua pada melepas jubahnya yang laki-laki dan menggelar di perjalanan keledai yang ditumpangi Yesus. Sehingga jalanan itu dihampari dengan jubah orang-orang. Sambung menyambung. Dan Yesus naik keledai dan berjalan pelan-pelan di atas. Mereka bersorak-sorai tanpa pakai jubah. Dan mereka berkata, mubaraklah dia, dimuliakanlah dia yang datang di dalam nama Allah. Saudara. Dan kemudian orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka pemimpin-pemimpin agama Yahudi, menegur guru, suruh mereka diam. Kenapa mereka mengeluh-elukan engkau seperti raja? Suruh mereka tutup mulut. Yesus berkata, kalau mereka tutup mulut, batu-batu ini akan berteriak, memuji namaku. Saya mau tanya,
Apakah Yesus mampu melakukan demikian? Mampu. Kalau orang tutup mulut, Tuhan akan buka mulut daripada batu. Sehingga batu memiliki mulut dan berteriak memuji Tuhan. Amin. Jadi dia maha kuasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab dia ingin supaya saya dan saudara tidak menolak prioritas. Katakan, saya tidak boleh menolak prioritas. Saya harus berjuang menyenangkan hati Tuhan, menghormati prioritas Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Makanya maulah dapat prioritas untuk melihat Yesus ditransfigurasi. Yesus dirubah wajahnya menjadi mulia. Saudara, ingat loh, 9 gak dapat lihat. Gak bisa lihat mereka. Tidak dikasih lihat. Cuma 3 yang dikasih lihat. Saudara, ini bukankah luar biasa? Hanya 1/4 saja bagian orang yang boleh melihat kemuliaan Tuhan. 3/4 tidak boleh lihat. Mau apa? Tuhan yang sudah tetapkan. Itu sebab anak-anak Tuhan, katakan, angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Bapa. Hamba belajar menghargai setiap prioritas. Sekecil apapun. Sebesar apapun. Yang kau berikan kepada hamba. Supaya hamba tetap menjadi orang yang menerima prioritas. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Kedua, dapat visi Musa. Musa adalah Taurat atau firman. Dan visi Elia. Elia adalah nabi api. Ya, saudara, ini menunjukkan pada kuasa Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Itulah yang ada pada Yesus. Amin. Jadi prioritas untuk melihat apa? Prioritas untuk melihat bahwa Yesus itulah kepenuhan dari firman dan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara mesti tahu, kalau kita meninggikan nama Yesus, itu berarti kita ini komplit di dalam firman dan di dalam urapan Roh Kudus. Maka katakan, maka saya sudah menerima prioritas tersebut. Hidup saya berbeda. Karena tidak semua mendapat hal ini. Amin. Ya. Dan yang ketiga, kita diajar nomor 1 taat pada kehendak Yesus. Saudara, kalau Simon Petrus memberikan usul, guru, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Biarkan kami membangun 1 kemah buat engkau, 1 kemah buat Musa, 1 kemah buat Elia. Maka tiba-tiba ada suara dari langit. Allah Bapa mengomentari apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ada suara dari langit. Dengarkanlah dia. Inilah anak yang ku kasihi, yang aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah akan dia. Amin. Pelajaran yang paling tinggi adalah taat. Belajar taat. Kita boleh mempunyai banyak wacana, kita boleh mempunyai banyak cita-cita, kita boleh mempunyai banyak usul. Tapi belajar taat kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kita mengandalkan kepada kuasa Roh Allah. Dan kita baru connect dengan kuasa Allah. Katakan, saya baru connect dengan kuasa Allah. Bila mana saya taat, patuh dengan segenap hati pada suara Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.